Nomor togel Wahyu tembus, dapat jackpot. Siang itu begitu cerah, seorang pria terlihat tertidur di bawah pohon di pinggir kali. Siapa lagi kalau bukan Wahyu? Wahyu membuka matanya tak kala seberkas sinar matahari menembus celah dedaunan dan menorot wajahnya. "Lo sudah siang ternyata," kata Wahyu sambil berdiri. Karena pengumuman togel itu masih jam 10 malam, alhasil pada saat ini Wahyu tidak ada kegiatan lain selain kewajiban untuk membantu Mbah Solikin. Dia bangkit dari tempatnya kemudian menuju ke arah warung Mbah Solikin. Malam hari tiba begitu cepat. Kemudian Wahyu dan Mbah Solikin datang ke warungnya Mas Herman. Sangat umum bagi pemilik warung di Palenggahan Srigati untuk saling kunjung mengunjungi. Seperti biasa, karena tempat Mas Herman merupakan bandar judi, otomatis pada saat ini warungnya penuh dengan orang-orang yang ingin mencoba menebak nomor di menit-menit terakhir. "Mas Herman, aku pasang 3568. 2514 Mas Herman. 3 digit 897 Mas. Nih, satu persatu ya," kata Herman dengan penuh senyum. Meskipun praktik togel ini benar-benar sangat eksplisit dan tidak tersembunyi sama sekali, namun faktanya adalah hal ini benar-benar aman. Sebab di atasnya Mas Herman ada yang lebih tinggi sebagai bajkingan. Bahkan konon ada beberapa oknum penegak hukum yang ikut membajkingi. Tentu saja mereka mendapatkan persenan dari setoran harian togel ini. Meskipun Wahyu sendiri adalah tukang judi dan terpuruknya Wahyu karena judi, dia sama sekali tidak menyukai judi togel. Sebab judi togel terlalu mengandalkan keberuntungan saja. Harus menebak angka yang berurutan padahal probabilitasnya begitu kecil. Wahyu lebih suka menggunakan poker, billiard, roulette, dan sebagainya. Wahyu tersenyum unik ketika dia mendapati beberapa kakek-kakek sedang bekerja sama memecahkan angka togel lewat sebuah kertas dengan mengutak-atik nomor berdasarkan beberapa mimpi yang mereka alami. "Sikjo, aku tadi mimpi dikejar ular. Seharusnya nomor malam ini kepalanya adalah angka 7. Kata Tukiran. "Ngawur, mimpi dikejar ular itu angka depannya pasti 2. Kata Paijo kepada Tukiran. Ada juga yang mencoba menebak angka yang muncul lewat sebuah kertas fotokopian yang berisi beberapa gambar random yang entah itu bagaimana cara membacanya, Wahyu tidak tahu. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa Wahyu saat ini sedikit gugup. Dia telah memasang angka 4 digit dengan uang 20 Rb. Ya, meskipun uang itu tidak besar, kalaupun kalah dia tidak akan rugi banyak. Namun yang membuat Wahyu deg-degan adalah angka ini dari Nyai Handayani. Akankah pesugihannya itu nyata, ataukah Nyai Handayani itu palsu atau berbohong? Wahyu tidak bisa melepaskan pikirannya dari seputar hal itu. "Ayo mas-mas mbah, kurang setengah jam lagi jam 10, monggo dipasang," kata Mas Herman dengan senyuman. Beberapa orang akhirnya menuju ke Bang Herman, kemudian memasang nomor di detik-detik terakhir. Mbah Solikin yang melihat kegelisahan Wahyu kemudian berkata kepada dia, "Wis tinggal usah ragu sama Nyai, tembus-tembus," kata Mbah Solikin. "Sudah jam 10, ayo kita lihat hasilnya," kata Mas Herman sambil membukanya. Yang Mas Herman umumkan pertama kali adalah yang 3 digit. 376. Kata Mas Herman kepada para semua pengunjungnya. Waduh, aku masangnya 366, kok kurang dikit aku?"
Kata salah satu yang tampak sangat kecewa karena dia kurang sedikit saja akan memenangkan togel 4 digit. Beberapa pengunjung lainnya menjadi sedikit tidak sabar. "Ayo mas, yang 4 digit," kata para pengunjung. Kemudian Mas Herman membacakan togel yang 4 digit. 4357, kata Mas Herman. Sedetik kemudian Mas Herman terperangah. "Loh, Mas Wahyu tembus?" kata Mas Herman dengan kaget. "Lolo, siapa yang tembus?" Beberapa pengunjung sampai berdiri karena kaget. Perlu diketahui togel 4 digit itu sangat sulit untuk tembus. Namun malam hari ini sejarah muncul, ada seseorang yang telah berhasil memenangkan togel 4 digit. Wahyu berdiri sambil bingung. "Loh, aku menang? Aku menang?" Dia masih tidak percaya bahwa dia memenangkan jackpot. "Aku menang? Serius Mas Herman?" teriak Wahyu. "Aku menang, haha, aku menang." Wahyu kemudian berteriak dengan kegirangan. "Aduh mati aku, 100 juta. Mas Herman langsung mengeluh. Mau tidak mau dia harus menyiapkan uang 100 juta untuk kemenangan Wahyu. "Loh 100 juta mas? Dia menang 100 juta? Beberapa pengunjung yang mendengar kemenangan 100 juta Wahyu menjadi tercengang. "Aku menang. Haha. Aku menang. Haha." Wahyu benar-benar tidak menyangka bahwa dia memenangkan jackpot togel ini. Kalau dia tahu bahwa nomor yang dikatakan oleh Nyai Handayani benar, maka dia akan memasang taruhan yang lebih tinggi lagi. Hati Wahyu benar-benar dipenuhi dengan kebahagiaan. Bagaimana tidak bahagia? Ternyata dia benar-benar ditolong oleh Nyai Handayani dan Nyai Handayani benar-benar nyata. Dia kemudian berhasil memenangkan jackpot yang benar-benar bisa membantu hidupnya nanti. Wahyu sudah memikirkan bagaimana untuk menggunakan uang 100 juta ini. "Biuh 100 juta. Semua orang tercengang akan hal ini. Mas Herman terlihat pasrah. Bagaimanapun juga dia harus membayar 100 juta untuk kemenangan Wahyu, sebab ini merupakan sebuah perjanjian. Apabila Wahyu menang dan uang tidak dibayar, maka tidak akan ada orang yang mau memasang togel lagi. Sebenarnya kisah-kisah seperti Wahyu ini dibutuhkan para bandar judi, sebab kisah seseorang yang dapat merubah nasibnya dalam satu malam adalah sebuah kisah yang paling ampuh memotivasi seseorang untuk lebih bersemangat memasang taruhan. Oleh karena itu para bandar judi besar tetap akan membayar Wahyu. "Mbah matur nuwun ya, bener panjenengan, pokoknya manut sama Nyai saja," kata Wahyu kepada Mbah Solikin. "Duh Nyai, matur nuwun, matur nuwun," gumam Wahyu yang berterima kasih kepada Nyai Handayani. Mbah Solikin tersenyum melihat Wahyu yang benar-benar bahagia ini. Bagaimanapun juga Wahyu menjadi salah satu pembuktian Nyai Handayani yang dipuja Mbah Solikin di kamar khusus itu adalah benar dan nyata. Mbah Solikin sebenarnya takut apabila Wahyu gagal dalam memenangkan jackpot togel 4 digit ini. Dia tidak ingin Wahyu kehilangan kepercayaan dan keyakinannya kepada Nyai Handayani. "Mas Wahyu," kata Mas Herman. "Iya Mas Herman, gimana?" kata Wahyu yang sangat sumringah. "Uangnya besok ya, sampean menang terlalu besar, aku harus ngumpulin uang dulu," kata Mas Herman. "Oke Mas, besok ya Mas,"
Matur nuwun mas, kebetulan aku butuh banget uangnya, kata Wahyu kepada Mas Herman. Santai-santai mas, pasti saya bayar kok, tenang aja, kata Mas Herman kepada Wahyu. Namun batin Mas Herman sedikit menggerundel. Kok bisa dia pas masang pakai uang besar? Duh, ngerti gitu aku batasi saja taruhannya. Batin Mas Herman dengan frustasi. Hati Wahyu yang bahagia. Hahaha, menang aku menang. Pada tengah malam hari itu, Wahyu terus menggumamkan kemenangannya di saat dia bersama Mbah Solikin berjalan menuju warung.